ada 3 macam sikap zalim. Yang pertama, az-zulmu ilallahi ta'ala. Yang pertama, kita zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah adalah pencipta alam semesta. Kita ini kan ciptain dengan wasilah lahir dari rahim ibu kita. Jadi Allah titipin tuh ke rahim ibu kita calon manusia. Ini orang-orang yang itu pada gede ya. Nah, ketika manusia zalim kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu contohnya yang Al-Quran gambarkan, inna syirka la zulmun azim. Salah satu perbuatan zalim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita berbuat syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat syirik salah satu perbuatan zalim kepada Allah. Ada syirik yang paling kecil, yang enggak terasa tapi ada. Kalau syirik besar itu kita menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah. Apa syirik kecil? Kita berbuat riya, minta dipuji orang, itu enggak berasa tuh, Bu. Kita mengucap, kita berbuat, kita nggak berasa, kita minta dipuji oleh orang lain, itu syirik kecil, khafi. Syirkul khafi, syirik kecil. Contohnya perbuatan riya. Ibu ngaji sekarang, gua ngaji biar kata tetangga gua rajin. Sholat duha biar kata suami, bini gua soleha banget. Nah, itu nggak ngomong, serasa di hati doang, berasa dikit nih, tak aja. Nah, itu namanya syirkul khafi. Ini penyakit syirik kecil yang gampang banget dia lahir di hati kita, hadir maksudnya. Makanya obatnya adalah kita disuruh beristighfar, astagfirullah. Jangan sampai di hati kita ada rasa riya, ujub, minta dipuji orang lain, bahwa kita yang terbaik dalam hidup kita. Karena hakikatnya Bapak Ibu sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di sisi Allah bukan harta kamu, bukan gedung kamu, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita nggak bisa ngelihat hati orang. Kata Imam Al-Ghazali, ketakwaan dapat dilihat dari tingkah laku dan akhlak kita kepada manusia. Sama tetangga sopan santun, sama saudara sopan santun. Nggak kelihatan tuh tahajud kita karena kita nggak bisa ngintip, rumahnya jauh, tapi bisa kita lihat ketakwaan seseorang dari akhlak, karena akhlak adalah raja daripada segala raja perbuatan manusia di hati kita nih, Bu. Karena hati ini raja. Kalau hati kita baik, tangannya kita baik, mulut kita baik, mata kita baik. Tapi kalau hati kita udah busuk, biar cantiknya tercantik di dunia, biar kayanya sekaya di dunia, tetap busuk. Ya kita bisa merasakan. Kita kan begini nih, Bu, kita muhasabah diri kita. Kita mengoreksi diri, ya Allah, usia gua, saya udah 46 nih, Bu. Nggak berasa. Udah mulai ubanan saya nih. Makanya saya nggak ke salon. Kalau teman-teman saya tuh pada hitam ini, Bu, biar kelihatan muda. Lah kata kita, justru dengan adanya uban itu ngingetin kita udah tua loh. Kan ada lagunya, Bu. Ada lagunya, apa nggak, Bu? Lah bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Udah tua nggak puasa. Lah bocah ngapa ya? Udah tua nggak mau sholat. Lah bocah ngapa ya? Udah tua nggak mau ngaji. Ada kan, Bu? Wali band lagunya. Itu kan wali band anak pesantren, anak IAIN, Bu. Dia mengarang suatu lagu, dia mengajak ke Roma Irama, Haji Roma Irama, mengajak kebaikan. Jadi kalau nadanya mengajak kebaikan nggak apa-apa. Nabi yang nggak suka tuh suara suling. Nabi kalau ada suara suling dia nutup telinga. Tapi kalau rebana
Robana atina boleh tuh, Bu. Robana atina boleh, rebana tuh. Karena Nabi membolehkan rebana, hadroh tuh boleh. Yang nggak boleh itu suatu musik yang mengajak manusia lupa kepada Allah Subhanahu. Misalkan orang nyanyi mengajak kepada kebaikan nggak apa-apa. Sholawat dia mau nyanyi nggak apa-apa. Ada orang sholawat nggak boleh. Ada tuh di Jawa Timur lagi ramai di TV tuh. Ngata-ngatain ulama NU mulu. Kiai-kiai besar dihina-dina. Punya kasus sekarang. Makanya tuh kalau Allah udah bentukin kepada diri kita, siapapun kita, sehebat apapun kita, suatu hari akan jatuh kalau Allah mau jatuhin. Tapi kalau siapapun kita, kalau Allah nggak mau jatuhkan, nggak jatuh. Itu kan doa ibu setiap sholat subuh. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika. Itu kan doa ibu supaya ibu Allah nggak jatuhkan derajatnya, jadi angkat. Walaupun tetangga kita jelek-jelekin kita, itu nggak jatuh kalau emang kitanya benar. Dan sebaliknya, walaupun kita pengen bagus nama kita, jatuh. Karena hidup itu bukan matematik, hidup itu adalah rahasia Allah Subhanahu. Jadi hidup itu bukan 1 tambah 1 2, tapi hidup itu adalah rahasia. Sekarang ibu lagi di bawah, besok di atas. Ada yang di atas, besok bisa di bawah, bahkan lebih di bawah lagi. Sekarang dipuji-puji orang, besok juga bisa jatuh. Sekarang dihina orang, besok bisa naik. Makanya zalim terhadap Allah salah satunya kita berbuat syirik. Maka ibu kalau ngomongin orang, istighfar aja. Astagfirullah. Kita mau hasil diri kita. Mungkin kali gue dulu pernah ngomong apa. Karena kalau ibu pusingin, sakit kita. Lah kalau sakit bengek jemaah hati. Sakit bengek, diomongin dipikirin, kasihan tuh orang. Tapi kalau sakit bengek diomongin di istighfar, sembuh bengeknya. Bisa jadi yang ngatain sakit bengek tak, penyakitnya pindah. Nah ini nomor 2 nih Bu. Nomor 2 jenis zalim terhadap manusia. Nih Bu. Ini ada hadisnya nih Bu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlumatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, kata Nabi kita, jadi berbuat nyakitin orang kerjanya, pakai mulut, pakai tangan, pakai kekuasaan, pakai harta. Jadi zalim bisa pakai mulut, bisa pakai tangan, kekuasaan, bisa pakai duit, bisa pakai kehormatan, jabatan, pangkat. Itu wasilah kendaraan kita untuk zalim kalau dia tidak kuat imannya. Nah ini ada zaman Nabi orang yang membuat zalim kepada saudaranya. Dia menzalimi kehormatan orang. Lalu dia juga ketika udah berbuat zalim yang lainnya, baik berupa zahir atau berupa non zahir, yang kelihatan gak kelihatan. Lalu orang itu yang berbuat zalim, sebelum dia mati dia harus minta dihalalkan, dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Sebelum harta berupa emas, dinar, dirham itu masih berlaku. Kalau udah nggak laku, berarti udah ada mau kiamat hari. Nanti suatu hari harta kita nggak laku, duit kita nggak laku, senjata yang begitu hebat nggak bisa dipetik tuh, ditembakin, bom nggak bisa, udah mati semua udah. Itu kalau dalam surah Yasin. Dalam tafsir Yasin dijelaskan suatu hari nanti ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, maka nggak ada gunanya semua. Ini masih di timur Ibu, kalau pagi. Nanti di sono.
Lalu orang itu minta dihalalkan. Andai kata orang itu amalnya soleh, orangnya alim, sealim-alimnya manusia, Ibu. Kalau dia berbuat zalim, maka amal solehnya diambil oleh orang yang dia zalimi. Saya nih pakai sorban, pakai igel, pakai gamis. Kata orang ustaz, kata orang kiai, kata orang habaib. Tapi kalau berbuat zalim kepada tetangganya, saudaranya, maka amal solehnya di akhirat akan diambil oleh saudara, tetangga, kerabat, sahabatnya yang pernah dia zalimi di dunia. Karena di dunia nggak bisa dilihat, karena hukum bisa dibeli. Contoh kasus Sambo misalnya. Pribadi dia bisa menghancurkan banyak keluarga orang yang kerjanya benar karena sistem. Nah kita begitu juga nih Bu. Makanya kita datang ngaji begini nih. Salah satunya kita kan ketemu teman, senyum aja udah saling memaafkan. Ibu salaman aja udah saling memaafkan. Pasti kalau salaman hati kita nyambung salaman juga. Kan kalau nggak nyambung juga nih. Ya. Jadi kalau andai kata yang dizalimi punya perbuatan jelek, maka perbuatan baik yang menzalimi diambil oleh yang dizalimi. Jadi dosa yang dizalimi hilang, dapat dari yang menzalimi. Nah ini Bapak sekalian, kalau kita mengalami hal misalkan menzalimi orang, selama kita masih hidup, kita bisa minta maaf. Minimal kita berbuat baik kepada orang itu yang pernah kita zalimi. Apalagi kita menzalimi banyak orang. Satu orang aja kita zalimi, ribet kita urusannya. Iya kalau dia masih tinggal di Slengseng. Iya kalau masih tinggal di Amerika. Kalau orangnya udah mati, lalu keluarganya nggak nerima, cucunya nggak nerima, apalagi kita berbuat zalim kepada banyak orang masyarakat atau jamaah yang kita sakiti, kita nggak berasa menyakiti, Bu? Jadi ada orang menyakiti, nggak berasa dia menyakiti orang, enjoy aja. Padahal sikapnya menyakiti orang. Nah kalau andai kata dia bertobat, maka nanti di akhirat kebaikannya akan diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Karena di dunia yang berkuasa adalah harta tahta. Kita kalah Bu, nggak punya harta. Ada orang cuma nyolong semangka nyai-nyai langsung dipenjara. Kok orang ngerampok korupsi negara, kasusnya sidangnya bertahun-tahun belum selesai. Di daerah-daerah kita baca tuh di berita, nyolong semangka doang di penjara. Semangka berapa di harganya? Di Slengseng mah itu kagak ada begitu. Dibagi sama tetangganya. Tapi di sana ada satu peristiwa orang kaya yang punya perkebunan semangka, lalu dicolong satu buah semangka oleh nyai-nyai karena dia pengen banget, dia nggak punya duit, di penjara. Itu kalau kita bikin film, namanya film Raja Tega. Tapi di Slengseng nggak ada. Kita Slengseng, walaupun kita di Jakarta, lebih familiar, lebih harmonis. Yang terakhir Ibu sekalian, zalim terhadap diri sendiri nih Bu, diri kita sama diri kita. Di dalam Al-Baqarah ayat 57 Allah sampaikan kepada kita, pesannya kepada hambanya, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah tuh kami dizalimi oleh Allah padahal mereka zalim sendiri. Jadi kita zalim sendiri diri kita, nyalain Allah. Gue susah banget lagi diuji oleh Allah. Padahal lu susah lu bikin sendiri. Jangan setiap susah Allah yang disalahkan. Kenapa gue sakit? Allah lagi ngasih ujian nih, padahal dia nggak pernah sholat. Udah menzalimi dirinya, tidak mengerjakan ibadah kepada Allah. Giliran sakit, giliran susah, dia katakan musibah dari Allah. Ketika senang, dia lupa kepada Allah. Jangankan majlis ta'lim, sholat aja untuk dirinya dia nggak kerjakan, apalagi hadir majlis. Nah Ibu sekalian,
Kita menjaga diri kita agar kita nggak zalim sama diri kita. Salah satu zalim kita adalah terhadap diri kita. Kita berbuat maksiat. Kita nggak bisa menjaga lisan kita. Jadi kalau ibu-ibu lagi belanja sayuran, pengen ngomongin orang, iya, situ tuh ibu itu, oh ya jangan zalim itu. Ngomong sendiri bu, koncom. Kita ngomong sendiri nih, ya Allah zalim ya ngomongin orang. Lagi belanja sayuran, pagi-pagi bangun tidur udah ngomongin orang, kan zalim kita sama diri kita. Nambahin dosa diri kita itu mah. Yang dia omongin pahalanya nambah. Atau misalkan kita ketemu orang nggak nyapa sama orang, padahal nggak gagu, bisa ngomong, kita nyapa duluan. Kalaupun nggak dinyautin, kita sapa duluan, kita mendapat pahala. Apalagi kita ucapin assalamualaikum. Kan kalau di kampung kita kan kata Islami banget assalamualaikum. Kita kan cukup dengan cang, cing, gitu. Po, itu udah bagus tuh. Kita udah biasa nyapa orang, lewat nggak enak. Takutnya dikata sombong. Tapi kalau yang udah biasa tidak menyapa orang, enjoy aja. Makanya disinilah kembali ke diri kita. Mudah-mudahan diri kita dibimbing oleh Allah untuk senantiasa minimal kita nggak zalim terhadap diri kita sendiri. Allahu a'lam bishawab.